Halo, apa kabar? Hari ini kita akan belajar tentang kimia. Kita akan mengenal lebih dekat tentang ilmu kimia. Kita akan mempelajari tentang materi. Penggolongan materi. Sebelumnya mungkin kita perlu pahamin dulu, materi ini adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang atau memiliki volume. Selanjutnya materi dapat dibedakan menjadi zat tunggal. Ya, zat tunggal ini adalah materi yang penyusunnya hanya terdiri dari satu jenis. Kemudian kita kenal ada yang namanya campuran. Campuran adalah materi yang penyusunnya terdiri atas banyak jenis. Zat tunggal itu sendiri dibagi lagi menjadi unsur, yaitu zat tunggal yang materi penyusunnya terdiri dari satu jenis atom. Kemudian jangan lupa bahwa atom itu adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat sama dengan unsurnya. Contohnya di sini misalnya atom itu misalnya atom hidrogen, atom oksigen, dan lain-lain. Selanjutnya zat tunggal juga dibedakan menjadi senyawa. Senyawa ini adalah zat tunggal yang materi penyusunnya terdiri dari dua jenis atau lebih atom. Contohnya adalah air, ya, itu terdiri dari hidrogen dan oksigen, H2O. Selanjutnya campuran dibedakan menjadi campuran homogen, yaitu campuran yang di segala bagian memiliki komposisi yang sama sehingga terlihat seperti zat tunggal. Contohnya misalnya adalah air gula atau air garam. Selanjutnya kita kenal juga ada yang namanya campuran heterogen. Campuran yang di segala bagian mempunyai komposisi yang tidak sama. Contohnya misalnya air sungai atau air pasir, air kopi, ya. Ini merupakan contoh dari campuran heterogen. Dan diantaranya kita memiliki koloid. Nah, koloid ini adalah campuran yang memiliki sifat di antara campuran homogen dan campuran heterogen. Contohnya misalnya susu, ya. Jika kita perhatikan susu itu seperti homogen, tidak bisa kita bedakan. Tetapi jika kita tinjau secara mikroskopik, itu ternyata merupakan campuran yang dapat dibedakan penyusun-penyusunnya. Selanjutnya, untuk pemisahan campuran, ini adalah proses untuk memisahkan suatu campuran agar terpisah menjadi zat murni penyusunnya. Ada beberapa metode pemisahan pencampuran. Yang pertama pengayakan. Nah, pengayakan ini adalah metode pemisahan zat padat berdasarkan ukurannya. Contohnya misalnya mengayak pasir, ya. Selanjutnya kita pemisahan magnetik. Ini adalah metode pemisahan zat berdasarkan sifat kemagnetannya. Misalnya kita mau memisahkan antara belerang dengan besi, ya. Kemudian yang ketiga penyaringan. Penyaringan adalah metode pemisahan zat padat dengan zat cair. Ini saya pikir sudah umum, ya, penyaringan. Biasanya digunakan di penyaringan air gitu, ya. Selanjutnya adalah sentrifugasi. Sentrifugasi adalah metode pemisahan zat padat dan dalam zat cair berdasarkan gaya sentrifugasi. Dan umumnya ini kalau misalnya padatannya jumlahnya sedikit, ya. Kalau cairnya juga sedikit. Yang kelima penguapan. Penguapan itu metode pemisahan dengan penguapan zat cair. Contohnya pembuatan garam, ya. Pengambilan garam dari air laut ini menggunakan metode penguapan atau evaporasi. Selanjutnya kromatografi. Ini adalah metode pemisahan berdasarkan perbedaan kemampuan melarutnya zat padat dalam zat cair. Ya, ini adalah dasar untuk HPLC atau gas kromatograf, ya. Selanjutnya adalah corong pisah. Corong pisah ini digunakan untuk memisahkan campuran zat cair yang tidak saling melarutkan. Jadi misalnya contohnya air dan minyak, maka kita akan peroleh airnya ada di bawah sedangkan minyaknya di atas, ya. Untuk memisahkan airnya tinggal kita buka kerannya sehingga kita akan peroleh minyak yang masih tersisa di corong pisah. Dan berikutnya adalah distilasi. Ini digunakan untuk memisahkan campuran zat cair dengan titik didih yang jauh berbeda. Contohnya misalnya adalah distilasi bertingkat pada minyak bumi. Ya, itu akan kita peroleh paksi-paksi pada minyak bumi. Selanjutnya kita
kenal ada yang namanya perubahan materi. Materi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lain atau dari suatu zat berubah menjadi zat lain, di mana sifat zat semula bisa berlainan sama sekali dengan sifat zat yang baru. Perubahan itu berarti perubahan materi ini dapat kita bedakan menjadi perubahan fisika. Kalau pada perubahan fisika ini tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Jika sudah berubah, ini dapat berubah lagi ke wujud semula. Ya, jadi kalau untuk pada perubahan fisika, zatnya dapat diperoleh kembali. Contohnya misalnya di sini adalah air membeku, ya, atau uap mengembun. Ini bisa kita peroleh kembali. Selanjutnya ada lagi namanya perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan zat yang disertai dengan terbentuknya zat baru. Nah, pada perubahan kimia pada umumnya zat yang telah berubah wujud tidak dapat kembali ke wujud semula. Zat yang baru ini akan memiliki sifat fisika dan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Ciri-ciri perubahan kimia, misalnya terjadi perubahan warna. Contohnya di sini ketika kita memasak daging, maka warna daging akan berubah, ya. Kalau untuk daging sapi berarti dari warna merah menjadi warna kecoklatan. Kemudian terjadi perubahan suhu, contohnya misalnya ketika kita melakukan reaksi pembakaran. Selanjutnya terbentuk gas, contohnya di sini adalah pada pembusukan makanan. Nah, ini pada pembusukan makanan ini maka kenapa timbul bau tidak sedap ini karena terbentuk gas. Selanjutnya terbentuk endapan. Contohnya adalah pada saat susu menjadi basi. Ya, ada endapan susu. Jika video ini dianggap bermanfaat, jangan lupa untuk like and subscribe. Terima kasih.